komputer sangat sekedar menjadi tenaga kerja SDM yang handal dan kompeten, tetapi lulusan prodi ilmu komputer juga dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, baik membuka peluang usaha rintisan baru, startup, maupun menjadi owner. Lulusan prodi ilmu komputer Umbara juga didesain tepat dapat mandiri dan berjiwa entrepreneur. Tema webinar kita hari ini adalah isu keamanan data komputing. Seperti yang kita tahu, keamanan data sangat penting karena perlindungan terhadap data perlu dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui tentang keamanan data komputing. Semoga dengan adanya webinar ini dapat menambah pengetahuan kita yang hadir semua yang semua pada acara hari ini. Sekian sambutan dari saya, semoga acara webinar ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Lanjut ke sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Rudi Haryono, MPD, selaku Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Padanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar merdu ya Bapak Ibu. Jelas gitu maksudnya ya. Bapak Dadang mohon izin. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Edi Soekardi MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, beserta para warek. Kemudian juga tentunya narasumber kita, keynote speaker kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Hatur nuhun Bapak Dadang, di tengah-tengah kesibukan Bapak mungkin harusnya berakhir pekan mungkin Pak ya, tetapi ini berkenan hadir untuk mengisi materi. Bapak Dadang Iman Syah, Eskom MM, beliau adalah Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Bogor. Kemudian juga ada narasumber yang lainnya, yaitu Bapak Lutfi Abdurrahman SPD, Ketua MGMP TKJ SMK Kabupaten Bogor. Hatur nuhun Pak Lutfi. Ya, ini mungkin kali kedua, tahun kemarin juga Bapak bisa mengisi narasumber, alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Aulia Afriza, MKOM, dosen program studi ilmu komputer Umbara. Kemudian Kepala Departemen Ilmu Komputer, Ibu Dede Latifah, MKOM, beserta para dosen, Ibu Alda Fadila SPD selaku Humas Umbara, beserta seluruh peserta webinar ilmu komputer pada tahun ini yang mengambil tema isu keamanan data computing. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir bersilaturahmi di akhir pekan produktif ya. Mungkin Bapak Ibu biasanya ini sudah berlibur hari Sabtu, alhamdulillah bisa hadir menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan webinar IKOM ini. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai ke keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan kita sebagai pengikut beliau mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar Ilkom Umbara. Mohon maaf, ini mungkin Bapak Dadang resiko mungkin ya, resiko online seperti ini. Ada beberapa tadi kendala teknis, pas kita mau putar video Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah, ternyata di lokasi operatornya ada mati lampu, jadi ada kendala jaringan, sehingga mohon maaf apabila mungkin ada beberapa kendala teknis, tanpa mengurangi rasa hormat dan komitmen kami untuk menghadirkan webinar yang bermutu ini. Ucapan terima kasih kepada narasumber, panitia dan juga peserta yang tadi disampaikan oleh Ibu Dede yang registrasi sekitar 153 yang mengisi Google Form, tapi memang yang hadir baru 79. Mudah-mudahan mungkin sambil berjalan dan mengikuti kegiatan ini.
Bapak Ibu saya hormati, izin menyampaikan sedikit Fakultas Kesehatan dan Sains. Jadi Umbara ini usianya baru menginjak 2 tahun. Dan SK keluarnya tahun 2022 bulan Desember. Dan saat ini ada 4 program studi yang ada di Fakultas Kesehatan dan Sains. Ada ilmu komputer, kemudian D3 kebidanan, S1 gizi, dan S1 sains aktuaria. Harapan kami mudah-mudahan dengan kehadiran ilmu komputer ini bisa bersinergi, bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu SDM di Kabupaten Bogor pada khususnya. Dan mohon juga masukan dan arahan dari Bapak Dadang selaku narasumber nanti berkaitan dengan mungkin beberapa hal penting penyampaian materi yang mudah-mudahan insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Karena ini cukup trending Pak Bapak Dadang ya tentang keamanan data computing ini saat ini. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan juga permohonan maaf apabila masih banyak kekurangan dalam webinar ini dan mohon berkenan Bapak Ibu untuk membantu memperkenalkan ilmu komputer ini di Umbara yang baru menginjak tahun kedua dan sedang berjalan ini semester 2. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal untuk penerimaan mabanya di tahun ini. Dan juga mengucapkan terima kasih narasumber ya, kemudian Bapak Ibu dosen dan panitia yang sudah mensukseskan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silagi hatur nuhun, terima kasih yang sudah hadir ya kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan webinar ini memberikan kebermanfaatan dan ilmu serta pengalaman bagi kita semua. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Berlanjut ke agenda yang selanjutnya, yaitu penyampaian informasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Pada Ibu Alda Fadila SPD selaku Kepala Divisi Humas Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Harinya saya persilahkan. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Sukardi selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya yang mungkin hari ini belum hadir di tengah-tengah kita dan yang mewakili mungkin ada Pak Didin selaku Sekretaris Rektorat Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Dan yang saya hormati Bapak Rudi Haryono selaku Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, Ibu Dede Latifah selaku Kepala Departemen Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Dan yang saya hormati para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap maya di kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh program studi atau Departemen Ilmu Komputer. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai Humas Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Perkenalkan, saya Alda Fadila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Oke. Universitas Muhammadiyah Bogor Raya yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwasannya kita
kami baru berumur jalan 2 tahun dan mempunyai tagline dari Tatar Sunda untuk dunia. Untuk lokasi kampusnya itu kita ada 2 kampus. Yang pertama itu di Jalan Raya Lewiliang nomor 106 Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Itu kampus utama kami. Di kampus 1 kami sebutnya, dan untuk kampus 2-nya itu ada di Jalan Raya Cibungkulang nomor 41 Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jadi ada 2 kampus Bapak Ibu semuanya. Kampus utamanya di Lewiliang dan kampus keduanya ada di Cibadak. Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya, yang pertama itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kedua Fakultas Kesehatan dan Sains. Masing-masing dari kedua fakultas ini mempunyai 4 departemen atau 4 program studi. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu ada Administrasi Pendidikan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Dan untuk Fakultas Kesehatan dan Sainsnya itu ada Ilmu Komputer, ada Gizi, Sains Aktuaria, dan juga D3 Kebidanan. Kenapa sih memilih Universitas Muhammadiyah Bogor Raya? Ada 3 alasan kenapa harus memilih kampus kami. Yang pertama, lokasinya strategis. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, kami ada 2 kampus, yang pertama di Lewiliang dan juga yang kedua di Cibadak. Nah, itu dua-duanya kampus kami berada di pinggir jalan, jadi tidak sulit untuk menemukan di mana letak Universitas Muhammadiyah Bogor Raya atau yang sering kita sebut dengan Umbara. Yang kedua yaitu biaya kuliah terjangkau. Alhamdulillah di Umbara itu insya Allah biayanya masih terjangkau dan juga bisa dicicil. Jadi sistem UKT-nya, sistem pembayarannya kita masih bisa dicicil. Untuk biaya kuliahnya nanti bisa saya sampaikan di akhir ataupun nanti bisa juga tanya lebih lanjut kepada saya. Untuk yang terakhir, yang ketiga yaitu dosen yang expert dan sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah dosen-dosen yang kita punya di Umbara itu sudah lulusan-lulusan kampus-kampus yang ada di Indonesia dan juga sudah expert di bidangnya. Apa sih syarat pendaftaran untuk bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya? Yang pertama pasti mengisi formulir pendaftaran. Untuk formulir pendaftarannya bisa secara online. Tidak perlu datang langsung ke kampus, Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa mengakses formulirnya di link pmb.umbogoraya.ac.id. Jadi jika memang sedang sibuk, tidak bisa ke kampus untuk daftar langsung, sekarang sudah mudah, insya Allah semua pendaftarannya di sini online. Dan untuk fotokopi ijazah, pas foto, dan fotokopi KTP dan KK pun itu bisa diupload secara nanti setelah mengisi formulir pendaftaran masing-masing daripada calon mahasiswa Umbara itu tersebut mendapatkan akunnya masing-masing. Nah, nanti upload semua persyaratannya di dalam akun tersebut. Selanjutnya, berapa sih pendaftaran untuk bisa gabung di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya? Untuk pendaftarannya semua fakultas dan semua departemen itu sama. Pendaftarannya hanya dengan 300.000. Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah bisa bergabung bersama kami di Umbara dengan mengklik link pmb.umbogoraya.ac.id. Ini yang ada kursornya itu. Nah, itu dia pmb.umbogoraya.ac.id.
dengan biaya pendaftaran Rp300.000. Dan yang terakhir, untuk informasi lebih lanjut terkait perkuliahannya seperti apa, atau nanti di kampus ini bagaimana, dan yang lain-lainnya, atau mau menanyakan terkait rincian biaya yang lebih rinci lagi, boleh silahkan menghubungi saya di nomor 0813 2122 1259, atau bisa langsung saja di barcode. Ini barcode-nya, boleh chat ke nomor itu, nanti kita bisa lebih lagi mengenal atau bertanya-tanya lebih terkait Umbara itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke agenda yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Siva Anastasia selaku moderator pada webinar kali ini. Pada rekan saya persilahkan. Terima kasih Kak Averu selaku Master of Ceremony. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua di acara webinar ini yang bertajuk Isu Keamanan Data Computing. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Edi Soekardi, MPD, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Yang terhormat Bapak Rudi Haryono, MPD, selaku Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains. Yang terhormat Ibu Dede Latifah, MKom, selaku Kepala Departemen Ilmu Komputer. Yang terhormat Bapak Didin Mahyudin, MPD, selaku Kepala Departemen PG PAUD. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen semua dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Syifa Anastasia, selaku moderator yang memoderasi acara pada hari ini. Baik, sebelum materi yang pertama dimulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita agar teman-teman semua lebih dekat dan lebih kenal kepada narasumber kita hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Dadang Imansyah Eskom, MM, Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Beliau adalah seorang profesional yang berpengalaman di bidang teknologi informasi dan manajemen yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 15 Mei 1980. Pendidikan terakhirnya adalah S1 lulusan STMIK Gunadarma dan Manajemen Informatika, dan S2-nya yaitu Manajemen SDM di STM IMI. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke materi. Untuk teman-teman siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dari narasumber kita. Terus untuk teman-teman yang ingin bertanya, siapkan pertanyaannya. Silahkan bertanya melalui room chat atau bisa raise hand ketika sesi tanya jawab nanti. Mungkin langsung aja teman-teman semua dengarkan dengan baik materi keamanan data computing pada Smart City yang akan dibawakan oleh Pak Dadang Imansyah Eskom MM. Kepada Pak Dadang dipersilahkan. Sudah minum? Terima kasih Teh Siva. Assalamualaikum warahmatullahi Mau minum wabarakatuh. nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Edi Soekardi selaku Rektor Umbara, Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan, Pak Rudi Haryono, MPD, kemudian Ibu Dede Latifah, Eskom MKom ya, selaku Kepala Departemen Prodi, Program Studi Ilmu Komputer, Bapak Ibu sekalian, narasumber, dan Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian adik-adik, mahasiswa, mahasiswi,
yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi saya manggilnya ini ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik ya. Campur aja Bapak Dadang, Campur campur. ya, mohon izin teman-teman aja ya. Jadi Teman-teman boleh Pak. saya anggap teman semua lah. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Muhammadiyah Bogor Raya ini telah mengadakan dan selalu hadir untuk melaksanakan mencari solusi terkait dengan teknologi informasi serta mengikuti perkembangan teknologi informasi ya. Dan terima kasih juga atas undangannya. Cuma memang betul Pak Rudi terkait dengan keamanan data ini yang sekarang sedang trending gitu, yang hangat-hangatnya ya. Begitu sehingga luar biasa nih Umbara langsung membuat webinarnya begitu mencarikan solusi. Terima kasih. Selanjutnya kalau perkenalan tidak usah ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Teh Sipa begitu. Kemudian melatar belakangi apa yang keamanan data komputasi pada Smart City ini tema yang mau saya ambil dan saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dede ya terkait dengan bahwa saat ini saatnya era teknologi di mana semua serba digital dan serba online. Salah satunya adalah bahkan kita mau seminar aja sekarang cukup melalui online. Membahas mengenai hal yang luar biasa dengan melalui online, melalui webinar saat ini. Ada yang di rumah, ada yang mungkin di jalan, atau di mana saja begitu ya. Ini bisa dilakukan tanpa mengurangi atau menghambat atau terkendala dengan kegiatan masing-masing begitu ya. Nyelang sebentar kita seminar dan ilmu dapat. Gitu ya, materi dapat begitu. Selanjutnya setelah selesai ya tinggal melakukan kegiatan masing-masing kembali. Ini dengan online. Tadi juga disampaikan oleh Teteh dari Humas ya, pendaftaran cukup dengan online. Kalau dulu mungkin kalau daftar teh ngantri. Harus datang dulu ke, ya kalau misalkan katakan saya yang di ujung timur Kabupaten Bogor ya, di Cisarua misalkan. Ini harus datang ke Kabupaten Bogor yang sebelah barat, ke Lewiliang ya. Itu harus datang mungkin pagi-pagi. Belum nanti di sana ngantri. Belum ngisi formulir. Tapi saat ini tadi disampaikan, jadi pendaftaran bisa online, bisa di rumah. Dari rumah, misalkan ya ngisinya juga sambil ngopi, sambil nyantai begitu ya. Tidak harus sambil berdiri ngantri, duduk di meja. Mungkin sambil sasarungan ya, pakai sarung misalkan begitu. Bisa ngisi, bisa daftar begitu. Ini era zaman yang memang sudah sedemikian canggihnya. Semua serba terkoneksi juga. Sekarang rasanya jauh dengan teman itu sudah menjadi hal yang bukan
sesuatu yang luar biasa lagi begitu. Karena sekarang tinggal WA, ya, komunikasi jalan terus, terkoneksi. Bahkan mungkin bisa video call. Jadi zamannya sudah serba enak begitu ya. Apa namanya? Khawatir dengan anak lagi di mana, bagaimana, tinggal video call. Dilihat kondisinya. Kalau dulu mungkin telepon aja susah. Kalau ingat khawatir ke anak, misalkan ya lagi kos, lagi apa, cuma hanya bisa khawatir dan berdoa supaya anak saya lancar-lancar saja di sana, sehat-sehat saja, begitu ya, para orang tua kalau anaknya lagi kuliah dan kos begitu. Kalau sekarang kan tinggal WA atau bahkan video call. Jadi semuanya sudah serba praktis. Belanja pun demikian, gitu ya, bisa belanja online. Tidak harus kita milih-milih barang keliling-keliling apa namanya mall, gitu ya. Tapi cukup sambil duduk, hanya menggerakkan jempol saja, pilih-pilih, begitu ya, shopping online. Bayar pun demikian, bayarnya begitu ya, tidak usah ngantri di kasir. Jadi semua sudah serba praktis. Ini dunia kita zaman sekarang. Ini mungkin kalau agak mundur ke belakang, kurang lebih tahun 1970-an ya. Ini dimulai dengan teknologi komputer, teknologi internet, berkembang ya. Kemudian terus sampai saat ini sekarang sudah serba canggihnya saat ini. Nah, dengan perkembangan teknologi seperti ini, dunia sudah serba canggih, maka muncul pula lah apa yang disebut dengan program Smart City. Boleh lanjut deh tayangannya. Nah, terhitung tahun 2018, pemerintah kita itu mencanangkan program Smart City. Dengan piloting salah satunya adalah Kabupaten Bogor. 100 kabupaten kota yang menjadi piloting Smart City di Indonesia. Karena semua serba canggih, maka ya bagaimana nih mensikapi atau menindaklanjuti lah begitu ya perkembangan zaman di era teknologi ini yang serba canggih. Maka pemerintah mencanangkan program Smart City. Tahun 2018, Kabupaten Bogor menjadi piloting Smart City di Indonesia, salah satu dari 100 kabupaten kota. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Smart City di Indonesia itu memiliki 6 dimensi Smart City. Ya. Yang pertama, dimensi pertama adalah dimensi Smart Governance. Mohon izin moderator, waktu saya berapa lama ya? Halo? 15 menit Bapak Punten. 15 menit? Oh ya, mangga. Kalau mau habis nanti tolong diingatkan ya. Ya. Baik, Bapak. Terkait dengan smart governance itu bagaimana pemerintah mensikapi
kecanggihan-kecanggihan teknologi demi pelayanan kepada masyarakat tentunya. Maka pemerintah saat ini melalui smart governance, pelayanan-pelayanan masyarakat banyak yang terdigitalisasi. Pendaftaran, pembuatan izin juga sudah online. Seperti tadi kalau di Umbara tadi daftar bisa online. Di pemerintahan juga sama. Kalau mengajukan perizinan bisa online. Kemudian daftar ke rumah sakit berobat sudah bisa online. Kemudian terkait perpajakan, PBB contohnya, pajak bumi dan bangunan, berapa nilai pajak saya itu bisa online. Tidak perlu mengantri di kantor Bapenda misalkan ya, kantor pajak. Tapi bisa online. Bayar pajak pun demikian, sudah bisa online. Kemudian ada juga kemudian terkait dengan pencari kerja. Nah, nanti ini teman-teman ya yang begitu lulus, nanti di Bogor itu ada namanya Bogor Career Center. Di sana itu jadi one stop service pencari kerja. Di sana nanti teman-teman bisa membuat profil tenaga kerja gitu ya, menampilkan, mempromosikan kemampuan, keahlian masing-masing. Nanti bisa dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan di situ. Dan demikian pun nanti perusahaan bisa juga lihat di situ untuk mencari tenaga kerja yang betul-betul dibutuhkan, begitu ya. Tidak perlu lagi misalkan membuka lowongan kerja dan banyak yang antri, tapi mereka sudah bisa lihat karena kita sudah ada profil-profilnya di Bogor Career Center. Kemudian banyak juga layanan-layanan publik yang sudah terdigitalisasi di Kabupaten Bogor itu ya. Ini terkait dengan smart governance. Kemudian ada smart branding. Bogor itu memiliki banyak potensi-potensi kekayaan pariwisata. Dulu Puncak mungkin ya. Sekarang di Bogor Barat banyak curug-curug dan sekarang sudah banyak yang berwisata melirik Bogor Barat sebagai tujuan wisatanya. Nah, dengan itu maka Kabupaten Bogor membuat tagline smart brandingnya adalah Kabupaten Bogor the City Sport and Tourism. Kenapa? Karena selain olahraga, selain wisata, olahraga pun banyak potensi-potensi di Kabupaten Bogor. Venue-venuenya contoh Pakansari, itu sudah banyak event-event nasional bahkan internasional di situ, olahraga sepak bola ya. Kemudian kita juga ada para layang di Puncak, olahraga para layang. Kemudian Sentul sirkuit, dan kita juga punya banyak venue-venue lapangan golf. Sehingga Kabupaten Bogor membuat tagline smart branding yaitu Kabupaten Bogor, the City of Sport and Tourism. Selanjutnya smart economy. Di smart economy ini bagaimana kita mengembangkan juga terkait dengan perekonomian masyarakat. Di sini kita mengembangkan kemudahan-kemudahan berusaha. Salah satunya kemudahan-kemudahan perizinan tadi ya disebutkan kalau mengurus perizinan itu sudah bisa online. Mudah begitu ya. Kemudian juga terkait dengan pemasaran produk UMKM, Dinas UMKM juga memiliki namanya Gerai UMKM, bisa dipasarkan secara online. Sudah disiapkan media pemasarannya secara online. Itu di smart economy. Yang keempat adalah smart living. Smart living itu bagaimana masyarakat mudah juga mengakses kehidupan sehari-hari lah begitu ya. Contoh di sini adalah tadi yang seperti saya sampaikan bagaimana rumah sakit itu melakukan pendaftaran online.
di rumah sakit untuk daftar. Yang dulu harus ngantri lama, sekarang bisa secara online. Yang kelima adalah Smart Society. Nah ini, Smart Society ini adalah ada di dalamnya smart people, pelakunya. Seperti kita ini ya. Saya sebagai aparatur pemerintah, teman-teman dari akademisi, ada mahasiswa-mahasiswi, dan ada masyarakatnya nanti. Sebagai smart society dan smart people di dalamnya, itu masing-masing kita adalah smart people-nya, begitu. Sebagai bagian dari waktu juga. Terakhir, smart environment. Bagaimana kemudian pengelolaan lingkungan di pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini kita melakukan supaya dalam smart environment ini kita banyak ada program bank sampah, ada program sedekah sampah, kemudian juga ada yang bank sampah itu nanti bisa dikonversikan melalui QRIS nanti, jadi dapat poin kredit. Nanti kredit itu semakin banyak kita buang sampahnya betul begitu ya, dikonversikan dengan kredit rupiah, nanti uangnya itu bisa dibelikan pulsa atau apa gitu. Ini mulai ke arah sana dengan smart environment. Nah ini yang saya ingin highlight adalah smart governance-nya saya atau mewakili pemerintah begitu ya, dan smart society-nya nih teman-teman sekalian ya. Nah ini yang perlu kita berkolaborasi di sini antara smart governance dan smart society. Lanjut. Nah, dengan kondisi teknologi tadi, ada lalu lintas data nih di sini banyak berseliweran gitu ya. Pertama di media sosial, itu data-data kita tuh tanpa kita sadari kita tuh sudah memberikan data kepada publik gitu ya. Bagaimana kita mengupdate status, itu sudah memberikan data ke publik, ke akses publik. Belanja online, kita kadang ngisi data-data di situ ya. Itu tanpa kita sadari kita sudah memberikan data kita kepada apa tuh kalau itu tuh tempat-tempat belanja online ya. Terus banyak aplikasi-aplikasi, kita daftar akun di situ, kita diminta isi formulir data-data, tanpa kita sadari kita pun memberikan data itu kepada aplikator-aplikator itu ya. Kemudian ada juga pelayanan, misalkan Bapak Ibu ada perizinan, daftar rumah sakit tadi, daftar aplikasi apa gitu ya. Semua ngisi data di situ, aplikasi di situ. Jadi di situ berseliweran data kita ya, lalu lintas data itu gitu. Lanjut. Nah, kerentanannya ya, kita sudah data itu kita nggak tahu seliwerannya di mana, kita tidak sadar bahwa kita cuma ngisi di alat digital kita, misalkan di gadget atau laptop atau tablet gitu ya, selesai. Padahal berarti di dunia maya berseliweran data kita tuh, entah itu aman atau tidak, kita nggak tahu ya. Nah, apa yang rentan di sana? Ada serangan cyber, bisa pencurian data, tidak perlu diserang gitu ya, tapi data kita dicuri, bisa saja seperti itu. Kemudian kalau dari sisi hardware, mungkin penyimpanan datanya bisa rusak, bisa bagaimana begitu ya. Dan aplikasinya mungkin aplikasinya yang tidak kuat terkait dengan keamanan datanya tadi, sehingga mudah diserang. Lanjut. Nah, jadi upaya dari kami ini perlu disampaikan, beberapa di antaranya bagaimana kemudian kami harus memberikan literasi digital, terutama literasi digital kepada masyarakat, kepada publik ya. Bagaimana kondisi saat ini, ya,
kemudian bagaimana kondisi cyber keamanannya, dan bagaimana kita melindungi data kita. Nah, ini yang sedang kami lakukan, itu memberikan literasi pemahaman kepada masyarakat. Kedua, keamanan informasi. Kita juga membuat semacam benteng-benteng keamanan di aplikasi-aplikasi. Tadi disampaikan bahwa banyak aplikasi-aplikasi yang diisi oleh publik gitu ya, di aplikasi-aplikasi pemerintah, perizinan, kemudian pajak atau apa gitu ya. Yang berarti kita harus membentengi data-data tersebut. Nah, ini kami yang sedang berupaya terus mengembangkan atau meningkatkan keamanan informasinya. Kemudian juga kami membentuk apa namanya, ada CISET. Kita membuat tim CISET. Computer Security Incident Response Team. Jadi kita ada tim CISET yang langsung bergerak ketika ada serangan-serangan gitu ya. Dan kita juga memetakan risiko atau manajemen risiko terhadap keamanan data ini. Ini beberapa di antaranya yang kami lakukan terkait dengan isu-isu keamanan data. Lanjut. Nah, selanjutnya ini juga yang perlu diupayakan oleh masyarakat, karena keamanan data itu ternyata bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tapi masyarakat juga. Tadi karena banyak data-data yang diberikan oleh publik yang tidak melalui pemerintahan. Tadi seperti belanja, update status, gitu ya. Nah, ini yang langsung ada interaksi di masyarakat. Nah, ini juga kita harus menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya awareness-nya tinggi terhadap data atau melindungi datanya begitu ya. Ini kita masyarakat kan harus tahu, jangan sembarangan mengakses situs. Tidak asal klik gitu ya. Klik situs, ketika ada iklan, klik, ada iklan apa, klik, menarik gitu. Bombastis promosinya, padahal itu adalah jebakan. Atau bahkan misalkan itu langsung tiba-tiba masuk ke apa namanya, akun kita dihack lah gitu ya. Termasuk beberapa waktu yang lalu, entah sekarang gitu ya, kalau dulu ada namanya undangan APK gitu ya, di WA ada undangan, kemudian ada lagi tilang online gitu ya, yang .apk begitu, itu yang membuat kita kadang kaget. Ada undangan senang aja klik, padahal itu ternyata membobol akun kita di gadget kita. Demikian pun yang online, apa namanya, tilang online. Ketika ada WA tilang online, kita kaget langsung klik. Pinter mereka itu ya jadinya. Padahal entah dari mana itu tiba-tiba ada yang kirim APK gitu. Kita klik dan akhirnya dia bisa dengan klik itu saja bisa langsung masuk membobol gadget kita dan menarik akun-akun, bahkan yang bahaya menarik data akun perbankan kita gitu ya. Nah, ini yang sangat berisiko di dalam isu keamanan data tadi. Selanjutnya terakhir mungkin Pak Rudi tadi menyampaikan bukan arahan mungkin ya, harapan Pak Rudi. Harapan dari saya kepada Umbara, para dosen penyelenggara pendidikan gitu ya di Umbara, juga para mahasiswa-mahasiswi. Harapannya adalah bahwa keamanan data itu memang sebagian besar atau besarnya adalah tanggung jawab kami di pemerintahan. Tetapi keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama. Karena banyak transaksi-transaksi juga yang tidak di kami begitu ya.
Sehingga ini harus dipahami. Dan teman-teman akademisi juga, ini harapan kami itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan isu keamanan data ini. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kedua, kemudian harapan kami kepada Umbara juga, saya harap Umbara bisa mencetak tenaga teknologi informasi yang handal, Amin. terutama terkait dengan keamanan cyber. Kami sangat butuh sekali, Pak Rudi, tenaga IT dan bahkan ya terutama keamanan cyber ini yang lagi ramai ya. Siap, Pak. Nah, itu mudah-mudahan Umbara bisa mencetak tenaga-tenaga ini, Amin. Pak Rudi. Karena kami butuh gitu ya di Kabupaten Bogor ini khususnya. Terakhir, harapan kami kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Diskominfo gitu ya dengan Umbara khususnya program studi ilmu komputer, kita harus bisa terus berkolaborasi dari segala hal, terutama dalam mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi smart city yang diharapkan, begitu. Demikian mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti mungkin bisa sambil diskusi nanti kalau ada yang kurang disampaikan oleh saya begitu. Terima kasih. Dari topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Dadang atas materinya. Mungkin untuk para hadirin yang ingin bertanya, ditahan dulu karena sesi tanya jawab di akhir materi nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang kedua, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Lutfi Abdurrahman, SPD. Beliau Ketua MGMP TKJ SMK Kabupaten Bogor. Beliau adalah seorang profesional yang berdedikasi dalam bidang teknik jaringan komputer dengan pengalaman sebagai guru vokasi. Beliau telah membuktikan kemampuannya melalui berbagai peran yang diembannya di SMK Bina Mandiri Multimedia sejak November 2019. Beliau juga berperan aktif dalam membimbing siswa untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi seperti LKS Cyber Security dan LKS Network Cabling yang membuktikan kemampuannya dalam membimbing dan mengembangkan potensi siswa. Pendidikan terakhirnya adalah lulusan Universitas Negeri Jakarta dengan gelar di bidang teknik elektro. Mungkin langsung aja kita masuk ke materi kedua, yaitu mengamankan jaringan sekolah, peran masyarakat dalam keamanan data, yang akan dibawakan oleh Pak Lutfi Abdurrahman. Kepada Bapak Lutfi, dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih buat moderator. Ya, mungkin langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang terhormat Bapak Edi Sukadi, MPD, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Yang terhormat Bapak Rudi Haryono, selaku Dekan FKS Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Yang terhormat Ibu Dede Latifah, Eskom Mkom, selaku Ketua Program Studi Komputer dan Sains, dan juga serta staf dan jajaran di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Dan tidak lupa buat para peserta yang menghadiri webinar ini, semoga apa yang kami atau narasumber yang kami sampaikan bisa mendapatkan ilmu dan manfaat buat teman-teman semuanya. Oke, di sini saya selaku narasumber kedua akan membahas tentang mengamankan jaringan sekolah, khususnya peran masyarakat sekolah atau instansi kampus dalam menjaga keamanan data. Ya, tadi sebelumnya di narasumber pertama kita membahas tentang smart city. Nah, di sini kita juga akan membahas namanya lingkup yang paling kecil, yaitu sekolah. Ya, mungkin sesuai perkembangan teknologi kita,
kita juga suka mungkin punya nama sistem nama smart school atau smart campus. Nah, di situ kan juga butuh nama jaringan atau sistem. Di sini sangat penting ya buat peran masyarakat sekolah atau kampus dalam mencegah terjadinya serangan keamanan keamanan jaringan, yaitu khususnya cyber security. Oke, lanjut saja mungkin buat admin. Oke, di sini ada poin yang akan saya sampaikan. Pertama adalah pengenalan apa itu keamanan jaringan. Mungkin buat teman-teman khususnya mahasiswa atau siswa-siswa yang mengikuti kegiatan webinar kali ini, atau mungkin guru-guru yang mungkin masih belum paham tentang apa itu keamanan jaringan. Saya akan membahasnya sekilas. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang ancaman untuk terhadap jaringan sekolah. Ya, yang ketiga adalah peran masyarakat khususnya dalam menjaga keamanan data dan apa strategi yang terbaik buat mencegah keamanan data itu. Dan mungkin saya juga menyampaikan tentang contoh-contoh kasus serangan dari tahun ke tahun, grafiknya sangat meningkat. Dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Ya, lanjut. Oke, pengenalan keamanan jaringan. Ya, intinya adalah suatu praktek di mana kita melindungi infrastruktur jaringan yang ada di sekolah, yang ada di kampus, dan juga mungkin di perkantoran ataupun di kalangan instansi pemerintah. Nah, di ini buat menjaga ya dari ancaman-ancaman yang tidak sah ya. Dengan bagaimana cara-caranya itu memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam jaringan itu sendiri. Jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini, ya keamanan jaringan itu sangat penting. Apalagi dengan adanya teknologi yang sekarang ada smart city, smart school dan lain sebagainya, itu kita tidak sembarangan dalam mengakses data, tidak sembarangan dalam membagi-bagi data atau mengasih data kita sendiri ke orang lain. Itu sih yang saya sampaikan buat materi kali ini. Kita lanjut. Nah, ini di slide berikutnya ada satu pertanyaan. Mengapa keamanan jaringan itu penting di sekolah? Dan mungkin boleh di-share, boleh buat admin, buat link Mentimeter-nya. Saya pengen tahu buat peserta, kira-kira penting nggak sih keamanan jaringan itu di sekolah atau nggak di instansi kampus? Ya, boleh di-share di grup chat. Nah, itu sudah ada. Mungkin silakan buat Bapak Ibu semuanya atau adik-adik yang mengikuti webinar kali ini bisa mengisi. Ya. Dan saya akan melihat hasilnya. Oke. Untuk kodenya, ya sangat penting banget. Ya, ada respon baru satu. Mungkin yang lain bisa silakan mengisi. Baru satu yang baru mengisi respon. Oke, baru dua. Saya tunggu sampai mungkin 2 menit atau semenit lagi. Oke, baru 3. Karena ada jawabannya adalah tentang karena privasi itu sifat pribadi agar data-data kita tuh tidak bocor. Oke, ada lagi yang dimana karena sekolah mempunyai banyak data ya dan siswa yang harus dijaga untuk mencegah kebocoran data. Nah, oke, sangat penting seperti menjaga NIK, NISN dan lain-lain sebagainya untuk tidak disalahgunakan. Nah, oke. 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 Ya, benar mungkin ya.
mungkin saya sedikit menambahkan ya dari saya sendiri untuk keamanan jaringan itu sangat penting karena pertama adalah perlindungan data siswa dan mahasiswa serta juga data dari staf, dosen, guru dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pencegahan akses yang sangat tidak sah. Kadang-kadang kita sebagai guru atau masyarakat sekolah dan masyarakat kampus itu kadang selalu membuka situs-situs web yang tidak jelas atau tidak sah dan akhirnya dia mengeling ke link tersebut dan ngeklik, maka web atau web sekolah atau web kampus mengakibatkan menjadinya hang atau lemot ya, karena telah dihack, telah disadap oleh peretas. Mungkin lanjut ya, kita ke slide berikutnya yang Oke. Di sini ada namanya ancaman umum terhadap jaringan sekolah. Nah, di sini ancaman ada 4 saya bagi, yaitu dari malware, dari phishing, serangan DDoS, dan penggunaan jaringan yang tidak aman. Nah, mungkin lanjut di sini peran masyarakat sekolah atau instansi dalam keamanan data seperti 1, guru atau dosen, 2, siswa atau mahasiswa, 3, staf administrasi atau staf IT di kampus, dan mungkin terakhir adalah orang tua dan wali murid. Nah, di sini peran guru atau dosen itu bertanggung jawab untuk mengajarkan dan mengingatkan siswa tentang praktek keamanan cyber di kelas atau mungkin di ruangan saat kegiatan KBM. Terus siswa berperan penting dalam menjaga keamanan data secara pribadi dan mematuhi aturan penggunaan teknologi yang baik dan benar dalam aktivitas dunia sosial medianya. Mungkin akun IG, akun Facebook, dan lain sebagainya. Dan juga selaku staf administrasi atau staf IT di kampus atau di sekolah, itu wajib mengelola dan melindungi data sekolah atau kampus, serta memastikan bahwa semua sistem dan perangkat lunak itu diperbarui. Mungkin setiap sebulan sekali atau anggapnya kita maintenance sebulan sekali dan mungkin bisa setahun sekali dalam mencegah terjadinya serangan keamanan data. Dan terakhir adalah orang tua dan wali murid. Ini harus mendukung dan memperkuat pendidikan keamanan cyber di rumah, serta memastikan anak-anak itu memahami pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Ya, itu yang di slide ini. Mungkin berikutnya, slide berikutnya mungkin admin. Nah, ini adalah lanjut saya akan membahas tentang strategi dan praktek terbaik dalam mencegah terjadinya serangan keamanan data. Yang pertama adalah penggunaan firewall dan antivirus, yang dimana kita wajib menginstal dan mengkonfigurasi firewall di setiap PC-PC server yang ada di sekolah dan juga di kampus. Dalam apa? Dalam mencegah terjadinya serangan virus yang memasuki sistem jaringan sekolah dan kampus dari eksternal ataupun dari internal itu sendiri. Yang kedua adalah pembaruan sistem secara rutin. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, yang dimana kita tim IT khususnya yang ada di sekolah ataupun di kampus wajib sebulan sekali atau 6 bulan sekali dalam maintenance PC komputer atau PC server yang ada di tempat Bapak Ibu yang ada di sekolah ataupun di kampus. Ya, yang ketiga adalah pelatihan keamanan cyber. Nah, ini penting sekali buat kita mengadakan pelatihan keamanan cyber. Apalagi khususnya yang saya harapkan di Universitas Muhammadiyah Bogoraya, mungkin ada namanya kegiatan pelatihan atau workshop keamanan cyber, khususnya buat guru-guru atau mungkin buat peserta didik ya, siswa SMK ataupun mahasiswa. Itu harapan saya. Mungkin kalau memang ada diagendakan, ya sangat penting. Karena apa? Dengan adanya pelatihan ini, kita memberikan seluruh peserta didik itu praktek keamanan cyber yang baik dan bagaimana mengenali serta menghindari ancaman cyber itu sendiri. Dan juga pengelolaan akses. Nah, kita selaku peran masyarakat harus
membatasi akses data dan sistem hanya kepada individu yang membutuhkan, tidak sembarangan orang, serta menerapkan kebijakan kata sandi yang sangat kuat, tidak ngebuat sandi itu asal-asalan atau membuat kata sandi itu yang benar-benar gampang mudah diingat, ya. Itu. Dan terakhir adalah pemantauan atau audit. Nah, di sini kita harus melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas jaringan dan audit itu sendiri secara berkala untuk mendeteksi, menanggapi insiden keamanan dengan cepat dan tanggap. Jadi kalau ada suatu hal yang terjadi mungkin, nah kita langsung bisa mencegahnya itu dengan, ya, lanjut berikutnya. Nah, di sini ada video tentang pemahaman bahaya keamanan data, mungkin bisa ditampilkan buat admin. Bisa dilihat oleh para peserta webinar. Jadi, mungkin selanjutnya ada lagi video. Ya, ini Kasus kebocoran data pribadi kerap berulang di Indonesia. Kenapa ini bisa terus terjadi? Kami paparkan sejumlah data dan faktanya berikut ini pemirsa. Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Di mana kalau kita langsung lihat ke grafiknya, sejak Januari sampai dengan Juni 2023 tercatat ada 35 kasus. Jumlah tersebut melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun sejak 2019 hingga 2021. Berikut kami hadirkan juga rangkuman sejumlah kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia. Di tahun 2022 terkait dengan data SIM card yang dijual pada saat itu diklaim sebagai ulah hacker Bjorka, bahkan kabarnya ada 1,3 miliar data pendaftaran SIM card, data yang bocor termasuk NIK atau NIK, nomor telepon provider, bahkan sampai tanggal pendaftaran yang mencapai 87 GB. Data-data ini dibanderol senilai 743,5 juta rupiah. Lalu tahun ini, tahun 2023, Oke, ada admin boleh di pause. Ya, terima kasih. Oke, dari hasil yang video tadi buat para peserta yang mengikuti webinar kali ini dan juga adik-adik ya mungkin dari kalangan SMK dan juga instansi kampus, di video tersebut di mana kita bisa memahami kasus bahaya keamanan data itu dari tahun ke tahun itu khususnya di Indonesia sendiri sangat meningkat. Nah, karena apa? Karena ya tadi perkembangan zaman atau teknologi itu sekarang sudah berbasis online. Apa-apa online, pesan makanan pun online, ngirim SMS atau ngirim email pun sekarang dulunya kita menggunakan pos, sekarang bisa menggunakan Gmail dan lain sebagainya. Dan mungkin di webinar kali ini saya harapkan
buat para peserta yang mengikuti webinar ini harus lebih hati-hati dalam menjaga data diri kalian masing-masing. Dan terakhir ada contoh artikel berita boleh di ini. Nah, ini contoh berita di mana di Detik Jabar itu heboh data 4.000 siswa SMK 1 bocor. Nah, dan juga di sampingnya ada namanya link, mohon maaf ya buat Pak Rudi, kemarin saya juga mencoba nyari web situs Umbra dan rupanya di situs Umbra tersebut ada dua situs, yang dimana situs yang yang keduanya itu eh, di hack atau di iniin diganti menjadi slot. Nah, itu mungkin harapan saya juga khusus di Umbara bagi tim IT-nya harus lebih aware dalam pencegahan khususnya di situs web sekolah dan juga situs jaringan yang ada di server. Ya, mungkin di thank you dari saya selaku pematerinya, dan ada kalimat atau quote buat para peserta yang mengikuti kali ini, yaitu menghargai privasi data bukan hanya sebuah kebijakan, tapi bentuk penghormatan terhadap individu masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lutfi Abdurrahman SPD atas materinya. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, saya infokan lagi untuk para hadirin yang ingin bertanya, 3 orang tercepat nanti akan mendapatkan 50.000 saldo dana yang akan dikirim ke Dana atau GoPay. Jadi ketika sesi tanya jawab nanti, dari sekarang siapkan pertanyaannya. Mungkin langsung aja kita masuk ke materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Aulia Afriza, MKOM, dosen program studi ilmu komputer. Ibu Aulia lahir di Palembang pada tahun 1994, namun kini menetap di Bogor sejak tahun 2015. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ilmu komputer dari Universitas IPB dan D3 Manajemen Informatika dari Universitas Sriwijaya. Sejak tahun 2017, beliau bekerja sebagai software engineer di berbagai perusahaan. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman sebagai guru SMK Informatika Pesat. Beliau terus berkontribusi dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bogoraya sejak tahun 2023 hingga kini. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu keamanan data computing yang akan dibawakan oleh Ibu Aulia Afriza. Kepada Ibu Aulia, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh di-share screen slide-nya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan terhormat kepada Rektor Umbara, Bapak Edi Sukardi, terhormat kepada Pak Rudi Haryono, selaku Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains, yang terhormat juga untuk Ibu Dede Latifah, selaku Kaprodi Ilmu Komputer, dan terhormat untuk narasumber sebelumnya, Pak Dadang dan Pak Lutfi, serta staf dan peserta yang hadir hari ini. Slide-nya udah boleh di-share? Atau? Bentar. Saya slide-nya belum di-share ya? Slide-nya ini boleh di-share screen nggak?
Baik, untuk para peserta diharap menunggu karena admin ada kendala. Oke, screen-nya udah di-share. Hari ini saya akan menjelaskan terkait keamanan data computing. Kenapa sih dari tadi, dari Pak Dadang dan Pak Lutfi, kita membahas keamanan data computing? Karena faktanya selama pandemi COVID-19, serangan cyber itu meningkat sebanyak 600%. Kenapa meningkat pesat banget 600%? Karena minimnya kesadaran keamanan informasi. Yang pertama, email scam itu 67% email adalah spam. Tanpa kita sadari, email kita itu 67%-nya itu pasti spam. Malware, itu 94% malware itu dikirim via email. Password security, 42% pencurian data perusahaan itu bisa disebabkan oleh password yang lemah. Banyak banget kebocoran data itu karena password yang digunakan sangat-sangat lemah. Removable media, USB, CD itu adalah media penyebaran virus yang sangat cepat. Safe internet habits, aktivitas hacking itu berkembang pesat itu karena internet. Social media threat, sosial media ini bagai pedang bermata dua. Jadi sosial media itu bisa jadi sisi positif untuk kita dan sisi negatif untuk kita. Gimana caranya kita untuk menghandle-nya, untuk bisa menghandle yang bagian negatifnya. Yang pertama, email scam. Bentuk penipuan email via email yang paling umum itu phishing. Phishing itu apa sih? Phishing itu suatu metode kejahatan dunia maya di mana targetnya dihubungi melalui email, telepon, ataupun pesan teks oleh seseorang yang menyamar sebagai lembaga yang sah untuk memikat individu. Ini yang paling umum pernah banyak orang alami itu adalah contohnya. Contoh paling umum adalah banyak banget orang-orang yang di zaman-zaman banyak banget layoff ini mendapatkan email terkait lamaran kerja dari suatu perusahaan yang ternama di Indonesia. Cuman domain yang digunakan itu masih @gmail.com. Ini kita harus berhati-hati ya untuk yang phishing ini di sini. Kenapa? Karena ketika kalian mendapatkan tawaran kerja ataupun hal yang bersifat resmi, domain pengirim emailnya adalah @gmail.com, itu harus diwaspadai karena ketika dia membawa nama suatu perusahaan ataupun suatu lembaga ataupun pemerintah, dia akan menggunakan pakai domain yang sangat resmi. Gimana tingkat pencegahannya? Yaitu yang pertama, selalu berhati-hati sebelum membuka email yang tidak dikenal atau mencurigakan. Jangan membuka tautan yang diragukan validitasnya, serta jangan mengunduh dan membuka attachment dari email yang tidak dikenal. Selalu waspada dengan permintaan data pribadi seperti nomor rekening, password, ataupun data-data pribadi yang akan bersifat membobol data kita. Ini contoh email scam yang tadi saya jelaskan. Terus ada namanya malware. Malware itu adalah gabungan dua kata, yaitu malicious atau jahat, dan software itu perangkat lunak. Jadi malware ini merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan mencuri, memanipulasi, menghapus, atau bahkan memata-matai sebuah sistem.
malware ini umumnya disisipkan biasanya di software, game, situs-situs lainnya. Yang biasanya disebarin dengan via internet, email, ataupun pesan-pesan pribadi. Tindakan pencegahannya gimana? Yang pertama, selalu berhati-hati sebelum mengunduh file dari email, situs, atau sumber lainnya. Jangan pernah menginstal atau memasang software atau program yang tidak resmi atau ilegal. Pastikan antivirus terpasang up to date dan kontak IT support jika komputer terinfeksi terkena malware atau melambat. Contoh yang malware ini menurut saya yang paling umum dan sering terjadi di sekarang itu adalah sempat viral yang masalah sebaran WA group, WhatsApp yang terkait undangan ataupun event-event yang ternyata attachment-nya itu bersifat .apk. Jadi ini APK yang tidak kita sadari, kita install dan menyebabkan kebocoran data di HP kita. Jenis-jenis malware itu ada 6. Yang pertama itu virus, worm, trojan horse, spyware atau mencuri data secara sembunyi-sembunyi, adware atau mengambil data untuk kepentingan iklan, dan ransomware. Mencuri data, enkripsi data, dan minta tebusan. Nah, contoh ini, ransomware ini terjadi di salah satu perusahaan yang pernah saya bekerja. Terjadi pencurian data berupa image. Jadi ada satu hari lah hacking mengambil semua data image di perusahaan yang pernah saya bekerja, dan terjadi kerugian di perusahaan itu sebanyak 500 juta dalam sehari. Namun data yang diambil itu cuma image, tapi itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Dan si hackingnya pun minta tebusan. Nah, hal-hal ini nih harus kita cegah. Ini contoh-contoh malware-malware yang pernah terjadi di kasus-kasus lainnya. Yang ketiga yang harus diperhatikan tentang keamanan data ini adalah password security. Surveinya, sebanyak 78% generasi milenial itu menggunakan password yang sama untuk satu akun. Jadi kalau dia punya 5 akun, biasanya menggunakan password yang sama di setiap akunnya. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih digunakan oleh lebih dari 23 juta akun di internet. Pencurian data perusahaan itu sebanyak 42% disebabkan oleh password yang lemah. Jadi gimana sih password yang baik? Password yang baik itu adalah private, jadi hanya digunakan oleh satu orang. Jadi untuk password ini agak bersifat sensitif, jadi kalau bisa digunakan satu orang. Jangan meng-share password ke orang yang tidak dikenal. Yang kedua, unik. Kalau bisa, kalau kalian mempunyai 5 akun, setiap akun itu mempunyai password yang berbeda-beda. Ketika salah satu akun kalian sudah keretas atau ke-hack, maka akun-akun kalian yang lainnya pun akan gampang untuk diretas. Yang ketiga itu mudah diingat. Jadi gunakanlah password yang mudah diingat. Jangan membuat sebuah password yang sulit diingat sehingga kalian mencatat di sebuah notes ataupun HP yang akan bersifat riskan untuk kehilangan. Dan akan menyebabkan ketika ada orang lain menemukannya dan ternyata dia bisa meng-hacking data kalian, maka terjadilah kebocoran data itu. Lalu yang keempat itu sulit ditebak. Kalau membuat password, gunakanlah kombinasi seperti huruf, angka, karakter khusus, dan kalau bisa huruf yang digunakan juga ada 2 ya, gabungan dari uppercase sama lowercase, jadi huruf besar dan huruf kecil. Jangan lupa password itu sering diubah secara berkala. Bisa 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali tergantung dari kebijakan ataupun kenyamanannya. Tidak terlalu pendek, jadi kalau bisa jangan terlalu pendek password yang digunakan, namun jangan terlalu panjang, karena ketika terlalu panjang akan sulit untuk diingat. Ini perkiraan waktu untuk nge-crack suatu password ketika dia 7 karakter, dia hanya membutuhkan waktu 0,29 milisecond. Dan ketika dia semakin banyak karakter yang digunakan, maka semakin membutuhkan banyak waktu untuk nge-crack passwordnya. Yang keempat ada removable media. Jadi removable media ini seperti USB, CD, HD eksternal yang tanpa kita sadari, ini sering banget kita gunakan di tempat umum dan membawa virus atau Trojan horse yang tanpa kita sadari akan membuat laptop kita pribadi itu terhacking atau terbocorkan datanya. Tindakan pencegahannya gimana sih? Yang pertama, jangan memasang flag atau USB CD flash disk yang tidak terpercaya. Lalu usahakan untuk tidak menggunakan USB CD flash disk di komputer umum di warnet. Karena sering banget nih kita ngeprint, biasanya nggak terhindar ya, kita ngeprint di warnet dan menggunakan USB atau flash disk. Dan pas pulang-pulang USB kita tuh pas kita colok ke laptop sudah membawa virus. Jadi kalau bisa, kalau hal itu tuh tidak bisa terhindari,
sediakanlah satu flash disk tersendiri yang isinya hanya untuk ngeprint. Jadi ketika kalian sudah ngeprint, bersihinlah flash disknya langsung diformat. Jadi virusnya nggak ikut terbawa. Lalu usahakan bertukar file melalui email atau cold storage untuk menghindari penyebaran virus via media ini. Lalu yang keempat, disable auto-run di komputer. Jangan lupa di save internet habits. Pastikan alamat situs yang dikunjungi sudah benar. Jangan sembarang memasukkan data pribadi seperti password, PIN, nomor kartu kredit, dan lain-lain di halaman situs yang tidak jelas. Hati-hati mengunduh file, software, game, film, dan lain-lain. Ini terjadi ketika kita sering banget mencari aplikasi atau software ataupun gaming di mau crack ya, jadi tidak resmi, jadi ilegal lah. Nah, ini tanpa kita sadari ketika searching, kita cari di suatu website, kita juga melihat banyak iklan dan tanpa sadar kita tuh membawa virus atau trojan yang masuk ke dalam laptop kita. Yang keempat, gunakan internet untuk hal positif. Sosial media threat, ancaman-ancaman yang terjadi di sosial media itu banyak banget. Hoax itu banyak banget tersebar di media, sosial media. Dan gampang banget untuk di zaman modern sekarang itu hoax itu gampang banget tersebar. Tanpa kita sadari, ketika kita dapat forward di WhatsApp tentang suatu informasi, dan kita tidak mencari suatu kebenarannya, dan kita langsung menyebarnya, maka kita salah satu penyebar berita hoax itu sendiri. Lalu pencurian data pribadi, pencurian konten tanpa izin, hacking, pornografi, perundungan, dan penghinaan ini banyak banget terjadi di sosial media tanpa kita sadari. Pencegahannya gimana sih? Jangan unggah konten sembarang. Saring sebelum sharing. Ini banyak banget orang zaman sekarang, di mana udah media banget. YouTube berkembang, Instagram berkembang, apalagi sekarang ada TikTok. Dan kita tanpa sadari kita suka men-share suatu konten tanpa kita memfilternya. Menurut saya, ini menurut pribadi saya, salah satu konten seperti room tour zaman berapa itu, room tour itu sangat hype untuk orang-orang yang waktu masa COVID. Dia room tour lah dari depan sampai ke belakang, dia memberikan informasi keseluruhan dari rumahnya, dan itu tanpa sadar dia membuat celah untuk orang lain melakukan pencurian ataupun dia akan maling ataupun apapun itu. Jadi gunakanlah media konten itu di-sharing sebelum disaring. Saring dulu sebelum di-sharing. Lalu periksa seberapa banyak data pribadimu tersebar di internet. Libatkan keluarga, teman, jaringan, ataupun yang untuk melindungi Anda ketika Anda sudah terancam. Segera tingkatkan keamanan diri di internet, sampaikan ekspresimu di internet secara bijak. Contohnya untuk sampaikan ekspresi ini adalah salah satu konten yang pernah tersebar. Ada seorang satpam yang memukul anjing, dan itu tersebar cuma hanya potongan saja. Sehingga si satpam itu kena PHK dari tempat kerjanya, padahal kalau kita mengekspresikannya dengan baik, kita memberikan video yang baik, maka itu akan terhindar. Data privasi ini perlu namanya data security. Ketika data privasi itu tidak terlindungi data security, maka akan banyak banget namanya kebocoran data. Dan data privasi ini sangat-sangat jadi isu yang sangat penting karena kita perlu perlindungan seperti data security. Data privasi best practice-nya di mana sih untuk para consumer? Itu yang pertama, gunakan multi-factor authentication. Jadi biasanya untuk email sekarang, ketika kalian login di laptop dan kalian login di laptop lainnya, akan ada notification di HP kalian apakah benar si login itu Anda atau bukan. Ini salah satu keamanan yang bisa kita tingkatkan untuk menghindari adanya login yang digunakan oleh orang lain. Be wary of IoT device dan keep them all update with latest security software. Jadi jangan lupa di-update terus-terusan dengan security software-nya dengan latest. Backup data sering-sering. Jadi ketika kalian kehilangan data, kalian mempunyai backup, maka itu tidak akan menjadi masalah. Give an eye out request. Jadi jangan ketika ada request yang aneh, mencurigakan, jangan ditanggapin. Segera-segeralah di-block ataupun di-delete. Data privacy advice untuk yang para bisnis itu diintegrasiin data-data privasinya. Jangan lupa untuk free security tools-nya itu diupdate terus. Monitor terus network-nya dari aktivitas yang mencurigakan. Terus-terusan meningkatkan keamanan dari security-nya. Ini referensi dari slide-slide saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Aulia Afriza MKOM atas materinya. Alhamdulillah pemaparan materi secara lengkap tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Pemaparan tersebut tentunya akan bisa merangsang kita untuk bisa menyadari pentingnya keamanan data dalam era digital saat ini. Mungkin untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami buka sesi tanya jawab untuk peserta yang hadir. Silahkan penanya nanti bisa menyebutkan nama dan instansi. Dimohon juga pertanyaannya disampaikan secara jelas. Untuk host dan admin, mohon bantuannya ketika raise hand tercepat 3 orang. Baik, Jody, bisa perkenalkan nama dan instansinya. Oh iya, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Jody dari eh, kebetulan satu instansi juga dengan Pak Lutfi ya, dari SMKTI Basma gitu. Saya mau bertanya, mungkin ini bisa umum ke semua pembicara, ke semua pemateri, namun mungkin Pak Dadang bisa lebih mengerti ya terkait ini karena terkait kebijakan gitu. Saya mau tanya. eh, Keamanan data ini kan sebenarnya celahnya beragam ya. Jadi nggak melulu misal dari security awareness dari masyarakat itu sendiri gitu kayak misalnya kita udah ngelindungin banget password kita dan segala macam lah gitu. Tapi kalau terkait misal kebocoran data nomor HP itu kan nggak bisa dilindungi juga ya. Ya data nomor HP tersebar ya nggak bisa diapa-apain juga gitu. Pasti di spam sama orang misalnya. Nah, itu biasanya kan terjadi di eh, lembaga-lembaga kayak perusahaan misalnya. Kayak tadi ada pengalaman dari eh, Mbak Aulia ya, di perusahaan sebelumnya itu ada kebocoran data misalnya. Nah, yang kayak gitu tuh sebenarnya ada undang-undangnya nggak sih? Dan eh, ada apa ya, langkah-langkah untuk menindak perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang lalai gitu terhadap data-data eh, data-data customernya gitu, data-data orang yang pakai aplikasinya misalnya gitu, atau seperti apa? Karena kalau saya lihat di waktu itu pernah ada kasus Facebook ya, sebenarnya bukan kebocoran data sih, lebih ke ada isu lah gitu terkait kampanye waktu zamannya Trump sama siapa itu kampanye di Amerika ya, itu ada kasus yang menyebut Facebook atau sekarang namanya Meta dan itu sampai diadili gitu di pengadilan tinggi mereka. Kalau di Indonesia sendiri itu bagaimana Pak? Atau mungkin pembicara lain juga. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jody. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dadang Imansyah Eskom MM. Kepada Bapak Dadang, boleh dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang hal ini mungkin juga sama dengan yang melatar belakangnya diadakannya webinar kita saat ini ya, bahwa bagaimana kemudian keamanan data itu menjadi sangat penting isu-isu ini begitu. Ini terhitung dengan terbitnya dan saat ini sudah terbit sebetulnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang apa namanya yang mengatur terkait dengan data-data masyarakat itu dilindungi, bagaimana melindungi data-data. Walaupun kondisinya sekarang isu belakangan ini ada yang peretasan PDNS gitu ya, kemudian kemarin ada data Biorka, dan bukan cuma di Indonesia sebetulnya, di luar juga sama begitu ya. Dan kami sedang ibaratnya kalau hal ini kami di pemerintah tentu ini menjadi hal yang sangat krusial
Karena banyak data-data yang dihimpun juga oleh pelayanan-pelayanan publik di pemerintahan, gitu ya. Nah, dengan adanya undang-undang PDP ini memang kami pertama harus sangat berhati-hati menghimpun data. Kedua juga bagaimana kemudian kami harus menjaga sisi keamanan data ini. Sehingga tadi saya sampaikan di waktu paparan, berharap betul kepada Umbara salah satunya gitu untuk mencetak tenaga-tenaga handal di bidang teknologi informasi, khususnya di bidang keamanan cyber. Karena ke depan itu semakin rasa-rasanya semakin ramai begitu ya. Peretasan-peretasan itu dan perlindungan-perlindungan data ini sangat dibutuhkan. Tentu ini memang ke depan ini ditata oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang PDP ini, Pelindungan Data Pribadi, dan sekarang sedang digodok peraturan pemerintahnya. Kita tunggu saja nanti PP-nya seperti apa. Setelah itu baru memang ini penerapannya, sebentar lagi ini penerapannya yang akan diterapkan secara full begitu ya. Nah, ini kita tunggu. Kita sambil menunggu aturan turunan dari undang-undang tersebut, yaitu peraturan pemerintahnya. Tentu nanti ini akan sangat jelas perlindungan ini seperti apa ke depan nanti begitu. Baik sanksinya kepada pengelola data, sanksinya kepada apa yang mencuri data gitu ya. Nah, itu akan jelas nanti di mudah-mudahan jelas di peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang PDP tersebut. Demikian. Mungkin cukup, Mbak Sipa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dadang Imansyah atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, dari Nazmi Muhammad Setiawan, bisa bisa menyebutkan nama dan instansinya dan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Nazmi Muhammad Setiawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor, jurusan Ilmu Komputer. Izin bertanya, bagaimana cara kerjanya ransomware yang menyerang pemerintah? Ya, terima kasih Nazmi atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Lutfi Abdurrahman. Kepada Bapak Lutfi, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Iya, ya baik. Buat cara kerja ransomware di pemerintahan, mungkin seharusnya sih yang menjawab itu mungkin Pak Dadang ya, selaku dinas di Kabupaten Bogor ya. Ya, kalau untuk apa cara kerjanya ransomware itu kan pertama-tama ya di mana kita itu selaku user atau pengguna itu membuka suatu situs yang tidak sah, yang dimana kita mengakses situs itu dan ada linknya, dan link itu menjadi sasaran buat si peretas ya, buat masuki sistem jaringan yang ada di instansi maupun di sekolah ataupun di pemerintahan, dan mengakibatkan menjadinya suatu kebocoran data yang dimana semua data-data kita yang ada di server atau di sistem jaringan itu bocor, dan mengakibatkan kebocoran itu dijual semua akun-akun yang ada di sekolah, kayak user email siswa atau mungkin email dosen ataupun itu dijual belikan di situs-situs dark web. Itu sih yang mungkin saya bisa tambahkan, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dadang perihal sistem di pemerintahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lutfi. Mungkin Bapak Dadang mungkin bisa ditambahkan lagi. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kalau cara kerja ransomware gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Lutfi sebetulnya cara kerjanya mah gitu ya.
Kecuali kemudian selanjutnya adalah ketika sudah data-datanya sudah masuk, sudah mereka ambil, atau seperti kejadian PDNS itu dienkripsi begitu. Nah, tinggal mereka namanya juga ransomware, ya mereka minta tebusan gitu. Ya tidak hanya ke pemerintah, rasa-rasanya ke aplikator-aplikator swasta juga sempat ada yang dihack ya, yang diambil datanya dan kemudian mereka minta tebusan begitu. Ya termasuk ke pemerintah yang lagi hangat ini kan kayak semacam kemarin PDNS ketika datanya mereka hack dan mereka enkripsi begitu. Nah, mereka minta tebusan selanjutnya 8 juta US dollar ya kalau nggak salah gitu tebusannya. Walaupun ujung-ujungnya dikasih gratis katanya. Tidak perlu ditebus begitu. Hanya dengan pesan moral yang baik bahwa ya tolong dikembangkanlah sumber daya manusia keamanan itu tadi. Pesan-pesan mereka begitu katanya. Yaitu jadi pola kerjanya mereka ambil datanya masuk kemudian mereka minta tebusan untuk mereka buka enkripsinya atau supaya data-datanya tidak dijual tadi seperti kata Kang Lutfi tidak dijual ke dark web tadi. Tidak disebarkan gitu ya. Mereka seperti itu. Jadi ancamannya ya kalau tidak ditebus akan mereka jual data-data itu di dark web begitu atau dipublikasikan keluar lah. Nah, itu cara kerjanya terkait dengan ransomware. Selain daripada kalau yang teknis masuknya tadi mungkin Pak Kang Lutfi sudah menyampaikan atau mungkin Teh Aulia juga tadi sudah menjelaskan ya terkait bagaimana cara kerja mereka masuk ke pusat-pusat data baik itu pemerintah maupun swasta begitu. Demikian Mbak Sipa. Baik, terima kasih Bapak Dadang atas penjelasannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Agis Mahersa. Boleh sebutkan nama dan instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Mahersa dari Stikom El Rahma. Saya mau bertanya, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi pelanggaran keamanan data? Ya, terima kasih Mbak Agis Mahersa atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Auli Afriza. Kepada Ibu Aul, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Gimana caranya kalau sudah terjadi pelanggaran data ya? Itu pertanyaannya. Benar nggak ke Mbak Anggis ya? Iya, Bu, betul. Gimana kalau sudah terjadi pelanggaran data? Ini sebagai sisi Assalamualaikum. sebagai sisi si user ya, pengguna kalau sudah terjadi pelanggaran data, maksudnya data kita sudah bocor, apa yang harus kita lakukan? Pertama, reset data kalian. Ubahlah password kalian ke yang baru sebelum data yang lainnya itu semakin bocor. Dan backup data-data yang sudah masih bisa di backup untuk sebelumnya. Itu sih, jadi passwordnya harus diperbarui. Jadi ketika misalnya Instagram kalian sudah bocor, sudah terjadi pelanggaran data di Instagram kalian bisa take over lagi dengan cara laporin ke instansi terkait. Yang kedua, ubahlah passwordnya dan amankan data yang bisa diamankan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Ibu Aulia atas jawabannya untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin untuk Muharomi sebutkan nama dan instansinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Muharomi Hanafi dari Umbara, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan juga tentang kebocoran data. Nah, ingin saya tanyakan, ada tidak langkah-langkah preventif gitu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk meminimalisir kebocoran data? Apalagi kan seperti yang kita ketahui, untuk
di Bogor sendiri, apalagi Bogor Barat, di daerah-daerah gitu kan ya, masih banyak sekali eh, orang-orang yang gaptek gitu terhadap teknologi. Jadi mungkin bisa jadi mereka saja itu tidak tahu bahwa data mereka itu diretas atau bagaimana. Jadi sekian dari saya. Terima kasih moderator. Baik, Bapak, atas pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita yang kedua, Bapak Lutfi Abdurrahman. Kepada Bapak Lutfi, bisa dijelaskan untuk pertanyaannya. Ya, baik. Buat langkah-langkah preventif dalam mencegah keamanan data, khususnya buat masyarakat umum ya. Ya, mungkin yang pertama apa yang sudah disampaikan oleh narasumber ketiga ya Bu Aulia Afrija, mungkin ya pertama-tama kita dalam pembuatan akun sosial media kita itu jangan terlalu mudah dan terlalu gampang diingat atau terlalu misalkan Lutfi 255 atau Lutfi 123. Mungkin harus ada penambahan sedikit kayak simbol-simbol atau mungkin caps lock yang biar si akses atau si peretas itu tidak mudah memasuki sistem sosial media kita, akun sosial media kita. Terus yang kedua, kita perlu adanya pengadaan kegiatan workshop buat masyarakat ya, khususnya masyarakat awam yang mungkin bisa diselenggarakan mungkin oleh pihak Universitas Muhammadiyah Bogor Raya buat dalam hal pencegahan keamanan data khususnya di masyarakat, karena penting nih buat masyarakat di sekitar kita khususnya di Kabupaten Bogor ya, mungkin yang masih awam dalam dunia IT khususnya dalam menggunakan sosial media itu perlu adanya kegiatan pelatihan khusus keamanan data ya. Mungkin dari saya cukup, mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Aulia atau mungkin pembicara yang pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Lutfi atas jawaban dari pertanyaannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber. Mungkin admin boleh tayangkan sertifikatnya. Oke, sertifikat yang pertama kita berikan kepada Bapak Dadang Iman Syaheskom MM. Selanjutnya, sertifikat yang kedua kami berikan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Lutfi Abdurrahman SPD. Selanjutnya, yang terakhir kami berikan kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Aulia Afriza MKom. Mungkin alhamdulillah rangkaian acara webinar hari ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber dan para hadirin semua yang telah hadir. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Demikian acara webinar diskusi hari ini Sesi foto selesai. ya Teh. Mohon maaf Teh. Sesi foto bersama. Oke, selanjutnya sesi foto bersama. Mungkin bisa para hadirin bisa nyalakan kamera on cam. Oke, kita foto. 1, 2, 3. Oke, sesi foto bersama sudah selesai. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dadang, Pak Lutfi. Iya, Ibu Dede. Terima kasih. Apabila ada teknis. Rudi. Berlanjut ke agenda selanjutnya yaitu penutupan. Tapi sebelum penutupan ada pengumuman pemenang giveaway pada sesi tanya jawab sebelumnya. Yang pertama yaitu Saudara Jody, yang kedua Saudara Nazmi, dan yang ketiga Saudari Agis. Dan saya ucapkan selamat pada mereka bertiga yang telah mendapatkan giveaway pada webinar kali ini. Silakan untuk para pemenang melampirkan nomor pada kolom chat
dan via apa untuk ditransferkan. Lanjut ke acara yang terakhir yaitu penutupan. Baiklah kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Saya mewakili selaku panitia webinar kali ini memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dede, mohon izin, atur nuhun. Mana ini? Kang Ferus dicatat Kang nomor teleponnya Kang. Siap Ibu, siap. Ya. Presensinya sudah ya. Baik, terima kasih untuk para hadirin semua yang telah menyempatkan hadir di webinar hari ini.